Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana biniyati du'a wal qabul. La hadratir rasul wa ali anbiya al-muslimin. Walidina ma'alimina syekhina jadatina. Wa mana wa bi salafus salih. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ashabil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-imam qutbud da'wa wal irsyad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain, amin. Wa 'ala al-jumlati fal yaqinu aslun. Fal yaqinu aslul iman. وسائر المقامات الشريفة والأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة من فروعه وثمراته. والأخلاق والأعمال تابعة لليقين قوة وضعفا وصحة وسقما. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita kaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-yakin, yang mana yakin ini merupakan anugerah yang terbesar dari Allah. Karena apabila seseorang ini benar-benar telah memiliki keyakinan di dalam hati, maka pasti orang ini akan selalu tentram dalam kehidupannya, dan pasti akan baik zahir batinnya orang ini, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Beliau mengatakan, wa 'alal jumlati fal yaqinu aslul iman. Dalam kitab yang lain disebut aslun, ya. Pokoknya alal jumlah itu, dan pokoknya yakin ini adalah sesuatu yang pokok, ya. Dalam kitab lain aslul iman, pokok daripada keimanan. Sedangkan wasairul maqamat asyarifah, seluruh makom, ya. Makom itu kedudukan, ya, atau tingkatan kedekatan pada Allah, ya, seperti apa, orang selalu ridho kepada Allah, itu makom. Sabar, selalu syukur, ya, selalu neriman, ini makom, ya. Makom-makom yang mulia, wal akhlak al mahmudah, dan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Seperti orang suka selalu memaafkan kesalahan orang, ya. Bisa menahan marah, ya. Ini akhlaknya. Wal a'malu sholihah, dan amal-amal soleh, apapun bentuk amal soleh, ya, itu semuanya adalah min furu'ih, dari cabang-cabang keyakinan itu, gitu. Jadi akhlak yang mulia, makom yang mulia, akhlak yang terpuji, maupun segala bentuk amal soleh itu
cabang daripada yakin ini. Wa samarati, dan buah daripada keyakinan gitu. Jadi diibaratkan pohon ya. Ya, yakin ini ibarat akarnya ini, dan batang pohon itu ya. Jadi dahan-dahan pohon ini dan buah-buahnya itu tergantung daripada pohon dan akar itu gitu. Jadi makin bagus pohon dan makin besar, dan otomatis akarnya makin menghunjam ke dalam tanah, otomatis manfaatnya makin banyak gitu. Buahnya makin baik, makin banyak hasilnya. Begitu juga keyakinan itu gitu loh. Makin kuat keyakinan di hati seorang itu, otomatis orang ini akhlaknya makin baik, amalnya makin soleh ya. Hidupnya makin bermanfaat. Apapun yang ada pada dadanya itu manfaat. Sama sekali tidak ada sesuatu yang merugikan orang lain. Wal akhlaq wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa du'fan katanya. Akhlak yang mulia, amal-amal yang soleh. Akhlak dan amal-amal itu mengikuti yakinnya. Kuwatan wa du'fan, baik kekuatannya maupun lemahnya. Artinya, kalau orang ini yakinnya kuat, makin kuat yakinnya, otomatis akhlaknya makin baik, dan amalnya makin soleh. Sebaliknya, kalau imannya itu atau yakinnya itu tipis atau lemah, ya makin lemah yakinnya, makin tipis keyakinannya, ya otomatis akhlaknya makin tidak baik dan amalnya makin tidak baik. Ya. Kebalikannya, kalau orang ini kok selalu ya, muncul akhlak-akhlak yang tidak baik, ucapannya tidak baik, suka menyakiti orang lain ya. Sikap perbuatannya selalu menyusahkan orang lain ya. Orang yang demikian ini menunjukkan bahwa yakinnya itu sudah tidak ada gitu loh, tidak ada keyakinan. Begitu juga ketika ada orang yang suka berbuat amal-amal yang jelek, perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya itu tidak ada keyakinan kepada Allah. Ya. Itu maksudnya akhlak dan amal-amal itu selalu mengikuti yakinnya orang itu. Kuwatan wa du'fan, kekuatannya dan lemahnya. Artinya makin kuat yakinnya, otomatis makin bagus akhlaknya, makin baik amalnya. Ya. Wasihatan wa sukman, dan benarnya dan tidak benarnya. Sehatnya dan sakitnya ya, alias ya orang ini bisa dikatakan sehat ya, ruhaninya itu ketika tertanam pada hatinya itu keyakinannya. Setiap yakin itu sudah masuk dalam hati, pasti orang ini sehat ruhaninya. Dan kalau orang itu sehat rohaninya, ya otomatis sehat jasmaninya. Pada umumnya begitu gitu loh. Umumnya timbulnya berbagai macam penyakit-penyakit secara umum itu pasti timbulnya dari batin gitu. Dari batin. Kenapa orang kena penyakit ini penyakit? Ya karena batinnya tidak sehat. Ya. Kadang-kadang kan sumpek, ada sedikit sumpek, tidak kuat, ada sedikit marah. Ini yang akan gampang mendatangkan apa? Penyakit. Nah kalau orang itu hatinya penuh dengan keyakinan, tidak ada itu sumpek, tidak ada. Ya. Muring-muring tidak ada ya. Tidak nerima tidak ada, selalu itu enak hidup ini, tidak akan datang penyakit itu ya. Nah ini, jadi kalau rohani seorang itu baik, ketika ada yakin, otomatis jasmaninya baik. Begitu juga kalau ya yakinnya ini tidak ada, ya otomatis rohani itu akan menjadi sakit gitu ya. Kalau rohani sakit, umumnya akan berakibat pada apa? Nah, mempengaruhi akan jasmani seseorang ini. Ya. Oleh karena itu, manusia yang paling sempurna
yakinnya itu ya, manusia yang paling sempurna keyakinannya ya, adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena beliau ini manusia yang paling sempurna yakinnya, maka otomatis beliau ini orang yang paling sempurna akhlaknya ya. Jadi secara otomatis demikian, sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad pasti berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, ini membuktikan bahwa di hati Nabi itu penuh dengan keyakinan gitu. Begitu juga orang-orang yang menjadi murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat ya, otomatis tingkat keyakinannya itu ya sudah mendekati ya, alias mereka ini generasi yang ya, termasuk generasi yang sempurna keyakinannya gitu, ya. Salah satu bukti ya keyakinan sahabat ini, apapun ya yang dilihat dari Nabi itu spontan, tidak pakai tanya apa hikmahnya, tidak pakai menunda besok aja ya, seluruh apapun yang dilihat dari Nabi langsung dicontoh. Itu benar-benar yakin ya 100% ya. Terus katanya nah ini qala Luqman Al-Hakim ya, salah seorang yang dikenal ahli hikmah yang diakui oleh Allah dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim ya, yang diabadikan namanya dalam Al-Quran sampai ada surat Luqman. Beliau mengatakan qala Luqman alaihissalam ya. Luqman Al-Hakim ini khilafiyah ya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan seorang soleh ya. Tapi menurut pendapat yang paling kuat bukan nabi ya. Tapi di sini disebut alaihissalam ya. Qala Luqman alaihissalam la yustata'ul amal illa bil yakin, katanya. Tidak dimampukan, artinya tidak bisa dilakukan amal itu, amal yang baik itu illa bil yakin, kecuali dengan yakin ya. Artinya kalau orang itu tidak yakin ya tidak bisa gitu loh, melakukan amal-amal soleh tidak bisa dan tidak akan baik gitu loh. Walaupun kadang-kadang secara zahir kelihatannya baik, tapi hakikatnya tidak baik kalau tidak ada yakin ya. Pasti orang kadang-kadang hatinya tidak ada yakin, tapi kelihatannya kok amalnya baik, itu hanya zahir. Tapi apa? Mungkin karena pamer, mungkin ada tujuan-tujuan duniawi, atau mungkin karena apa yang tidak benar yang menyebabkan amalnya tidak ada nilainya di sisi Allah gitu. Ya. Jadi tidak akan bisa dilakukan amalan yang benar yang diterima oleh Allah illa bil yakin, kecuali dengan yakin ya. Makin kuat yakinnya, orang itu makin ringan melakukan amal soleh, dan makin kuat yakinnya otomatis makin bisa menikmati ibadah yang dilakukan itu gitu. Jadi berapa persen orang itu bisa melakukan ibadah ya, itu tergantung kualitas yakinnya gitu. Berapa persen dia sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, yaitu tergantung apa kualitas atau kadar yakinnya itu gitu. Makin tinggi tingkat yakinnya, otomatis makin senang melakukan ibadah dan makin bisa merasakan nikmatnya ibadah ya. Tapi kalau tidak ada yakin sama sekali ya, ibarat orang jasmani itu sakit ya, walaupun dikasih makanan yang nikmat apa tidak mau gitu loh, dipaksa pun tidak mau. Seperti orang yang sakit itu kadang-kadang disuruh makan 1 sendok aja memaksa, itu kan jasmaninya sakit. Begitu juga ketika tidak ada yakin di hati, itu ibarat orang sudah sakit artinya. Dikasih makan, disuruh ngaji berat, ngaji 1 jam tidak ada, mungkin setengah jam aja ngaji berat rasanya, seperti disuruh apa gitu ya. Tapi kalau main apa nonton sepak bola ya, berapa jam ya tidak berat. Nah ini berarti batinnya itu sakit gitu, batinnya sakitnya. Sholat yang tidak ada 10 menit sholatnya, tapi berat sekali ya. Tapi kerja sehari full kerja berat padahal tidak merasa kesel. Nah ini berarti batinnya yang apa? Tidak beres gitu.
ada penyakit karena tidak ada, yakin sama sekali tidak ada. Ya. Oleh karena itu salah satu di antara ciri orang yang takwa dalam Al-Quran surat Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu kan apa? Nah, di samping pertama sudah dikatakan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa yang akan berhak mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, ya, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat itu hanyalah orang yang bertakwa ini. Ya. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, yang iman kepada perkara yang gaib. Ya. Jadi walaupun tidak kelihatan seperti Allah, percaya bahwa Allah itu melihat kita, bahwa Allah mendengar apa yang kita lakukan. Ya. Percaya bahwa apapun yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, dicatat. Bahkan apapun yang ada itu mencatat kita. Itu namanya al-ghaib. Walaupun mata kita tidak kelihatan, tapi iman bahwa ada malaikat yang mencatat amalan saya, ada malaikat yang merekam saya, ya, lengkap itu. Ya. Jadi tidak hanya suaranya yang ada rekaman kita itu, sampai gambarnya besok akan ditampakkan. Itu iman pada yang gaib, ya. Termasuk adanya kehidupan di alam kubur, adanya nikmat, adanya siksa kubur, adanya pahala, adanya hisab, adanya timbangan amal. Ini termasuk al-ghaib, iman. Itu baru dikatakan takwa. Terus wa yuqimuna shalah, benar-benar menegakkan salat, tidak pernah berani meninggalkan salat dalam kondisi apapun, ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, mau menginfakkan, mendermakan sebagian rezeki yang dititipkan oleh Allah padanya. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iman kepada kitab-kitab Allah, kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain. Terus yang terakhir, padahal sudah termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib, tapi ditutup ciri orang yang takwa ini wabil akhiratihum yuqinun, ya. Yaitu orang-orang yang yakin akan kehidupan akhirat, ya. Jadi sama sekali tidak ragu. Nah, ini baru orang jadi orang yang takwa betul, ya. Sudah. Kata Imam Luqman Al-Hakim, la yustata'ul amal illa bil yakin. Tidak bisa dilakukan amalan yang benar, amalan yang baik yang diterima oleh Allah illa bil yakin, kecuali dengan yakin. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Dan hamba itu tidaklah beramal kecuali menurut kadar atau ukuran yakinnya. Jadi apa bentuk amalan ini ya tergantung, ya, berapa persen yakinnya itu. Tambah kuat yakinnya, otomatis tambah sergap ibadah, tambah seneng sedekah, tambah seneng nolong orang, begitu. Itu tergantung yakinnya. Jadi walaupun sama sekali tidak kelihatan keuntungan dunia, ya, tapi karena yakin bahwa semua perbuatan baik pasti dicatat oleh Allah dan pasti dibalas, dan pasti kita akan melihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang melakukan amalan, ya, baik sekecil apapun, ya, sekecil atom pun pasti akan melihat hasilnya. Kalau orang itu yakin, walaupun tidak ada keuntungan dunia sama sekali, tapi karena ini perbuatan baik, dia senang melakukannya, senang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini orang yang yakin, gitu loh. Dan orang yang demikian ini baru yang dikatakan orang yang berakal, orang yang pinter menurut agama itu dikatakan itu, bukan orang yang sudah lulus S1, S2 dan S3. Bukan itu orang yang namanya pinter itu. Orang yang pinter itu justru orang yang pinter berbuat baik, pinter melakukan amalan-amalan yang manfaatnya akan diterima besok di akhirat. Itu baru dikatakan pinter, ya. Walaupun cerdas, wah ilmunya menguasai segala macam ilmu, titelnya ngerentet, tapi
berat melakukan kebaikan, masih berani menipu orang, ya. Nah, ini sama sekali tidak dinamakan berakal. Dan sama sekali walaupun sudah punya titel apapun, jadi sama sekali tidak dikatakan sukses menurut agama, ya. Jadi orang yang sukses itu orang yang benar-benar bisa, ya, membina, ya, batinnya sampai benar-benar menjadi batin yang terisi dengan takut kepada Allah, sehingga selalu ringan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama ini. Wala ya'malul 'abdu illa biqadri yaqini. Seseorang itu tidak beramal kecuali menurut kadar atau ukuran yakinnya itu. Wala yuqassiru 'amilun hatta yanqusa yaqinuh. Begitu juga seorang yang beramal tidak akan berkurang amalnya, tidak akan kendor amalnya sehingga memang benar-benar kurang yakinnya, ya. Jadi kenapa kok orang ini kok malas, kok kendor, kok berat melakukan? Ya, ini karena yakinnya yang lemah gitu. Keyakinannya yang sangat tipis. Walihada, oleh karena itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaqinu al imanu kulluh. Ya, Nabi bersabda, yakin itu adalah iman yang utuh. Jadi iman itu kalau sudah utuh, sudah tidak ada hati ini yang kosong dari keimanan itu, penuh. Benar-benar iman ini sudah menguasai seluruh hati gitu. Sehingga hati semua itu bercahaya. Ya, jadi orang yang demikian ini baru dikatakan al-yakin. Jadi yakin itu adalah iman yang utuh 100%, ya. Tidak ada kurangnya sama sekali. Ya. Ya, kalau menurut hadis Nabi, iman itu cabangnya ada 70 lebih. 70 lebih cabang, ya. Ya, ini berarti kalau orang itu sudah sempurna 70 ini sudah ada pada dirinya gitu loh. Orang sabar, ridho, neriman, ya. Terus selalu husnudzon, ya. Kemudian roman, ya, tawadhu, ya. Ini sampai 70 macam gitu loh. Kalau 70 macam ini semua, ya berarti imannya sudah apa? Utuh 100%. Baru dinamakan apa? Al-yakin itu, yang merupakan anugerah terbesar. Tidak ada selain al-yakin ini. Ya. Nah, kalau orang itu masih belum sempurna, ya mungkin sudah yakin, tapi berapa persen yakinnya gitu loh. Masih belum utuh, ya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin merangkan tentang tingkatan, ya, yakin, ya, tingkatan yakin. Wa ahlul imani bil yakini ala salati darajatin, ya. Orang-orang yang ahli iman, orang-orang mukmin itu, orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang sudah iman itu dalam keyakinannya ada 3 derajat. Ya. Jadi orang-orang yang ahli iman, artinya orang-orang mukmin, ya, dalam hal keyakinan ini ada 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, tingkat yang paling rendah ini, ya. Artinya orang mukmin, tapi orang mukmin yang paling rendah, ia darajatu ashabil yamin, yaitu tingkatan ashabil yamin. Ini golongan kanan. Alias ya orang kalau tetap begitu sampai mati, ya ada harapan untuk menjadi penghuni surga gitu, ya. Ashabul yamin, atau bisa dikatakan golongan as-solihin gitu, ya. Sudah termasuk as-solihin. Ini baru dikatakan mukmin betul, itu as-solihin, ya. Kalau masih belum soleh, ya berarti belum mukmin, masih muslim mungkin orang itu. Muslim tidak masuk tingkatan ini. Kalau hanya Islam saja, kalau masih belum ada iman, ya hanya Islam, ini tidak masuk pada tingkatan ini, ya tidak masuk kelas gitu. Yang masuk pada tingkatan ini orang yang benar-benar sudah punya iman, ya, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan ashabil yamin, alias golongan orang-orang soleh biasa, ya. Apa itu? At-tasdiqul jazim
membenarkan yang pasti gitu loh. Jadi apapun yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar gitu loh. Tidak ada ragu gitu. Jadi apapun yang disyariatkan oleh Allah itu pasti benar gitu loh. Allah memerintahkan ini pasti ini untuk kebaikan. Kenapa Allah melarang ini? Ini pasti baik. Kenapa Allah menciptakan ini? Pasti baik. Itu apa? Membenarkan secara pasti gitu. Apapun yang difirmankan oleh Allah pasti benar gitu. Dalam Al-Quran, apapun yang disabdakan oleh Nabi pasti benar. Itu at-tasdiqul jazim, membenarkan syariat agama atau Allah dan Rasul itu secara pasti. Tapi katanya ma'a imkani tasyakkuki wa tazalzuli, tetapi masih disertai kemungkinan adanya ragu dan masih goncang gitu. Sudah betul yakin gitu, yakin bahwa Al-Quran benar, yakin bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Yakin bahwa apapun cobaan yang diterima pasti ada hikmahnya gitu, bagi manusia. Apapun yang terjadi itu sudah dibenarkan gitu. Tapi kadang-kadang masih terkena ragu gitu. Kadang-kadang masih mengalami kegoncangan. Lau ja'a ma yaqtabi, ketika atau andaikan datang sesuatu yang mengharuskan hal itu. Wa yu'abbaru anha bil iman, dan hal itu diungkapkan dengan istilah iman, bukan yakin maksudnya. Iman. Jadi ya mungkin umumnya orang-orang mukmin ya, umumnya kita orang mukmin ini masih kelas ini ya. Kita kan kalau ditanya yakin yang ngasih rezeki Allah, karena kita sudah membaca ayat-ayat Quran berapa banyak itu apa? Bahwa yang jamin rezeki Allah. Dalam hadis-hadis Nabi kita percaya. Kalau tidak percaya kita kufur itu ya. Kalau tidak percaya sama Al-Quran, sama hadis Nabi, sama janji Allah, janji Rasul, kufur tidak iman berarti. Ya, kita iman gitu loh. Apapun yang dijanjikan Allah pasti benar. Inna wa'dallahi haq. Ya, janji Allah itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Salah satu janji Allah itu yang ngasih rezeki itu Allah. Bukan pekerjaan kita, bukan titel kita, bukan kepinteran kita, bukan pengalaman kita. Sama sekali bukan. Itu kita yakin gitu loh, iman. Tapi kadang-kadang ketika kita dihadapkan cobaan, ya misalnya orang pasar misalnya, kadang-kadang seminggu sepi gitu aja sudah apa? Agak goncang ragu, apa ya? Nah ini ya berarti masih belum yakin gitu loh, hanya iman, makamnya masih iman, iman. Ya. Kadang-kadang orang sudah punya pekerjaan yang mapan ya. Yakin dia bukan ini yang ngasih rezeki saya, tapi Allah. Hanya ini, hanya Allah yang menggerakkan ya saya untuk bekerja di situ, dan Allah yang menggerakkan orang itu untuk menerima saya bekerja, dan itu Allah yang ngasih rezeki. Tapi kadang-kadang diuji oleh Allah, mungkin di PHK, apa? Sudah bingung, goncang, apa? Nah ini berarti masih belum yakin, tapi sudah apa? Iman, selama dia tetap bahwa yang ngasih rezeki itu Allah gitu loh. Yang ngasih rezeki Allah. Itu berarti sudah iman, tapi belum ya yakin. Kalau yakin itu sudah tidak ada. Jadi biar apa? Berhari-hari tidak dapat untung bahkan rugi, tetap tenang, yakin bahwa Allah pasti ngasih, ya Mbak, kecukupan ya pada saya. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Itu tidak ada sedikit pun goncang. Itu berarti yakin betul gitu. Ya. Kadang-kadang kita ini sudah iman, yakin bahwa apapun musibah ya, itu pasti menguntungkan. Seperti orang sakit, ya. Kalau dia sabar apa? Pasti ini menguntungkan. Ya. Minimal dosa-dosanya itu, kalau orang itu masih banyak dosa seperti umumnya kita ini, dengan dikasih cobaan, mungkin sakit, mungkin apa kehilangan ya harta, atau mungkin ditipu orang, atau mungkin apa difitnah orang, ini cobaan ini Bapak. Padahal kita yakin bahwa ini ujian dari Allah,
ini untuk meninggikan derajat. Kita iman gitu loh. Ya. Dan semua ini Allah yang menghendaki untuk apa? Menguntungkan kita sebenarnya ini. Ya, orang makin banyak diuji, makin tinggi derajatnya. Kita sadar gitu loh, bahwa ini ujian dari Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang ya, kita bisa ngomong begitu ketika kita belum menghadapi itu. Ya, kadang-kadang ketika diri kita sakit, ya, sambat-sambat. Ya, berarti ini belum yakin, tapi sudah iman bahwa ini memang dari Allah, ujian dari Allah dan sebenarnya untuk menguntungkan saya. Cuma karena kita masih kalah dengan nafsu, kadang-kadang sambat ya. Setiap orang disambati ya. Kadang-kadang ketika dirugikan oleh orang sekali aja sudah ya, marah-marah, tidak terima ya. Padahal hakikatnya gitu loh, orang berbuat jelek pada kita itu yang untung bukan orang itu gitu loh, yang untung kita. Hakikatnya demikian. Tidak rugi sama sekali gitu. Jadi untung andaikan diperlihatkan oleh Allah gitu loh. Ada orang yang berbuat jelek, menipu atau memfitnah atau mencaci, andaikan ditampakkan oleh Allah, itu yang untung orang yang diganggu ini, yang dizalimi ini gitu ya. Cuma karena kita masih belum sampai pada makom yakin ya, sehingga kadang-kadang masih tidak kuat ya. Masih gerundel hatinya, masih marah kadang-kadang. Nah ini ya, padahal yakin bahwa ini sebenarnya ujian dari Allah dan sebenarnya pasti untuk menguntungkan kita ya. Nah ini berarti masih belum yakin. Ini termasuk kelompok yang pertama itu begitu. Umumnya kita-kita ini ya sadar bahwa itu semua dari Allah, tapi ketika kita dihadapkan masalah itu, kita ini kadang-kadang tidak kuat ya, mengeluh, kadang-kadang sambat-sambat. Nah ini wa yu'abbaru anna bil iman, diungkapkan hal itu dengan iman ya. Kita kadang-kadang yakin ya, kita harus punya keyakinan bahwa yang ngasih ya, orang kuat bisa hidup itu Allah. Bukan makanan. Bukan makanan. Ya. Kalau kita yakin makanan yang buat saya ini hidup, syirik dia, kufur. Ya. Kita harus yang ngasih hidup itu Allah gitu. Buktinya banyak orang yang banyak ceritanya, orang-orang solihin, Nabi, para sahabat banyak itu sampai berhari-hari, sampai 40 hari tidak makan ya, nyatanya bisa hidup dan sehat, seger ya. Kenapa? Karena yakin gitu loh. Ini menunjukkan bahwa yang menghidupkan, yang menguatkan, yang menyehatkan bukan makanan tapi Allah ya. Nah kita kadang-kadang yakin gitu loh, yang ngasih rezeki itu Allah ya. Yang ngasih kehidupan Allah yang ya. Tapi kita kadang-kadang ya, kalau sing dipangan sedina ya wis wis bingung ya opo lek mati, opo lek lara. Nah ini kita berarti belum yakin gitu loh, belum yakin ya. Tapi masih iman gitu loh. Syukur masih orang iman bahwa bukan nasi, bukan ini yang ya, menghidupkan. Kalau Allah menghendaki hidup, bisa hidup tanpa apapun bisa. Kan kita punya keyakinan itu ya. Kita punya keyakinan bahwa ya, yang bisa mematikan orang itu Allah, bukan pedang, iya. Bukan pedang. Kalau Allah tidak menghendaki mati, ya, walaupun dipedang oleh orang, ditembak, ya tidak mati. Itu yakin, iman ya. Kita harus iman, mati itu dari Allah. Kalau belum datang ajalnya, biar apapun yang terjadi, tidak akan mati. Itu harus kita punya iman begitu gitu loh. Kalau orang meyakini, oh pedang ini yang bisa membunuh, syirik, ya, musyrik. Ya. Walaupun kita sudah iman begitu gitu loh. Coba misalkan ada perang orang kafir misalnya, kelihatan pedang, ya kita kadang masih gemeter ya, ya apa pedang? Nah, berarti tidak yakin, seolah-olah ini yang membahayakan ya. Ini. Begitu juga apapun sebenarnya selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Api
Tidak bisa membakar kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan membakar. Gitu. Ya. Buktinya Nabi Ibrahim ya tidak terbakar ketika dibakar api. Ya. Tapi mungkin kita ini kalau misalkan suatu saat dihadapkan ujian, mungkin dipegang oleh orang kafir mau dibakar, mungkin kita gemeter, ketakutan, mungkin bisa apa? Mengucapkan kata-kata kufur demi supaya apa? Tidak dihukum. Ya. Nah ini berarti iman tapi belum ya yakin. Kalau yakin itu sudah tidak ada sama sekali, yang ada cuma Allah gitu. Ya. Selain Allah tidak bisa apa? Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa dan memang benar-benar menjadi kenyataan gitu, bukan hanya ucapan. Gitu. Kalau kita kan hanya sekedar ucapan, yakin bahwa yang Allah. Tapi ketika dihadapkan itu kita masih ragu. Nah ini berarti masih belum ya, yakin tapi masih tingkat iman. Tapi sudah syukur gitu loh. Selama kita iman bahwa semua itu dari Allah, yang mengendaki Allah, yang menentukan Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, yang ngasih rezeki Allah, berarti kita sudah jadi orang mukmin gitu loh. Kalau sampai mati begitu, ya termasuk kelompok ashabil yamin ini. Ashabul yamin, ya artinya masih selamat gitu ya. Tapi kalau dibandingkan kelompok yang yakin, jauh gitu loh. Jauh tingkatannya, masih lebih tinggi orang yang yakin ini ya. Terus ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, tingkatan yang kedua, wa hiya darajatul muqarrabin, yaitu tingkatan orang-orang al-muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah seperti derajatnya para siddiqin, para sahabat, itu apa? Para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu loh. Itu al-muqarrabin ya. Jadi seolah-olah sudah tidak ada garis pemisah antara dunia dengan Allah. Kelihatan benar apa? Ya. Apa ini derajat yang kedua? Derajat al-muqarrabin yaitu istilahul iman al-qalb. Menguasainya keimanan di hati. Jadi iman itu benar-benar sudah menguasai hati. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun apa ruang gelap ya, di hati atau kotor, tidak ada. Benar-benar berisi cahaya, penuh keimanan, sudah menguasai hati. Wasabatu, dan tetapnya keimanan itu fihi, di dalam hati itu tidak pernah berubah. Hatta la yujawizan naqidah, sehingga tidak akan memungkinkan untuk rusak atau berkurang. Balla yatasawwaru wujudu, bahkan tidak akan mungkin tergambarkan adanya keraguan atau kerusakan itu. Fadlan an imkani, lebih-lebih dari kemungkinan terjadinya kerusakan iman atau kekurangan iman, tidak mungkin gitu. Karena sudah benar-benar menguasai hati gitu. Nah, katanya beliau, wa fi hadhi darajati yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Dalam tingkatan ini, tingkatan orang al-muqarrabin ya, yasirul ghaibu ka'annahu syahadah, menjadilah perkara yang gaib, mestinya menurut ukuran kita ini gaib ya, tidak kelihatan ya. Itu bagi orang yang muqarrabin ini sesuatu yang gaib itu ka'annahu syahada, seolah-olah nyata. Jadi seolah-olah benar-benar nyata. Wa yu'abbaru anha bil yakin, dan itulah yang diungkapkan dengan istilah yakin. Jadi yakin itu lebih tinggi daripada iman ya. Tingkat yang pertama tadi itu. Jadi kalau yakin ini sudah tidak memungkinkan terjadi keraguan gitu loh. Ibarat orang yakin bahwa rezeki itu dari Allah, walaupun tidak kerja sama sekali, tidak ada ikhtiar, tidak khawatir gitu, tidak takut. Seperti banyak orang-orang soleh ini nih, banyak sekali seperti yang diceritakan Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah satu dari sekian ribu orang solehin itu ya. Ya, ketika ditanya oleh seorang, kebetulan yang tanya ini imam masjid gitu loh. Nah, Imam Abu Yazid kebetulan bermakmum ya. Karena tidak kelihatan kerja gitu loh. Tapi kok selalu cukup, bahkan loman. Kok cukup ya, bantu sini nanggung banyak orang.
Akhirnya tanya si imam ini. Ya. Sampean ini kerja apa sampean? Kok enggak kerja kok cukup? Ya. Langsung beliau Imam Abu Yazid ini mengatakan, maaf mas ya, sebentar, saya tak ngodoni sholat saya. Ya. Sampean gitu sampean. Berarti sampean tidak yakin bahwa yang ngasih itu Allah ya. Berarti seolah-olah menurut sampean kerja itu yang bisa mengesankan rezeki. Saya tak ngodoi sholat, berarti sholat saya tidak sah. Saya makmum sama sampean. Itu apa? Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai makom yakin ini, ya, jadi justru kadang-kadang bagi mereka ya kan, tidak boleh kita ikut-ikutan sebelum mencapai. Justru kalau orang usaha itu justru menurut mereka tidak yakin berarti. Ya. Nah, tapi apa? Itu makom yang sangat tinggi ya, makom yang sangat tinggi dan berhubung memang yakinnya seperti itu. Ya Allah itu kalau menghendaki sesuatu hanya kun fayakun gitu loh. Kun fayakun. Tidak repot gitu loh. Dengan perantaraan apa Allah bisa mendatangkan rezeki apa? Mendatangkan kecukupan. Tidak pernah minta, tidak pernah sambat, tapi setiap butuh apa? Spontan. Ya. Dan sampai sekarang pun ada. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saya punya salah seorang guru. Itu tidak pernah minta, tapi butuh apa, bangun apa, selalu ada. Itu benar-benar, ya karena beliau memang yakinnya sudah ngotok gitu loh. Tidak ada usaha sampai bangun apa, tidak pernah mengumumkan minta bantuan, apalagi nulis surat minta, sama sekali tidak. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Tapi butuh apa, spontan. Ini yakin gitu loh, benar-benar yakin ya. Nah, kalau kita memaksa-maksa diri, aku yakin kok gak usah nang pasar, ya nanti dulu gitu loh. Kadang-kadang apa, gak mangan sedino bingung apa, sambat alasan yakin. Orang yakin itu walaupun 3 hari tidak makan, tidak sambat, itu baru yakin betul gitu, yakin. Nah ini, jadi tingkat yang kedua ini ya. Bagi mereka ini perkara yang gaib ya. Itu seolah-olah nampak gitu. Kelihatan seolah-olah. Walaupun tidak kelihatan terus saking yakinnya itu loh. Jadi seolah-olah benar-benar nampak. Jadi seperti Allah, walaupun kita tidak kelihatan, seperti ada di mana Allah melihat saya. Nanti apa-apa izin karo Allah. Itu apa? Yakin gitu loh. Walaupun tidak ada orang tahu, kadang-kadang membohongi dirinya sendiri. Tidak berani gitu, karena Allah tahu. Ya. Nah, itu apa? Orang yang yakin ya. Karena wa yu'abbaru anha bil yakin ya. Itu tingkatan al-muqarrabin ya. Nah, ini kadang-kadang ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya. Kebaikan-kebaikan orang yang baik kadang-kadang menurut orang yang dekat dengan Allah itu justru jelek kadang-kadang ya. Mungkin ya orang menurut zahir seperti baik ya. Mungkin melakukan apa ya, tapi kadang-kadang bagi orang yang dekat dengan Allah ini ya, itu dianggap ini suatu kekurangan yang harus ditobati ya. Yang harus ditobati ya. Salah satu contoh ya, jangankan yang makruh ya, kalau menurut muqarrabin, yang mubah aja. Mubah ya. Jadi seperti orang ya, mestinya belum lapar ya, belum waktunya lapar makan. Ini sudah dianggap dosa gitu. Sudah dianggap dosa besar. Waduh saya itu apa? Padahal menurut ukuran orang biasa selama tidak sampai kenyang kan tidak masalah. Ini selama itu makanan halal ya, makanan halal ya, itu kan demikian. Tapi bagi orang yang muqarrabin, walaupun ini apa makanan halal ya, tapi selama masih belum lapar betul, belum darurat, itu dianggap suatu dosa ya. Ini kan apalagi yang makruh gitu loh. Apalagi yang makruh ya, yang mubah aja lah ditinggalkan
Omong-omongan, selama tidak ngomong jelek kan baik sudah ya. Orang ukuran ngomong tapi tidak ngomong jelek itu sudah ukuran orang baik. Tapi bagi orang yang muqarrabin, selama tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya diam. Ya. Kalau ngomong kok ada ngomongan yang tidak ada gunanya sedikit apa? Tidak ada manfaatnya, sudah dianggap dosa ini. Istighfar terus apa? Taubat. Itu namanya apa? Tingkat muqarrabin itu seperti itu gitu loh. Seperti itu ya. Udah. Terus ad-darajatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, wa hiya darajatun nabiyyin wa kummali warafatihim. Ya. Derajatnya para nabi dan pewaris-pewaris nabi yang sempurna gitu loh. Jadi tingkatannya para nabi dan para pewaris nabi yang sempurna. Minas siddiqin, dari kalangan para siddiqin, orang-orang yang benar-benar imannya benar. Ini dari kalangan sahabat atau yang setingkat dengan mereka. Jadi para nabi dan para siddiqin ya, termasuk para sahabat itu semua siddiqin. Bagaimana tingkatan yang ketiga ini? An yasirul ghaibu syahadatun. Syahadatan, an yasirul ghaibu syahadatan. Perkara yang gaib itu benar-benar nyata, kelihatan. Jadi bukan seolah-olah nyata, tapi benar-benar kelihatan mata. Benar-benar kelihatan. Seperti surga itu benar-benar kelihatan, bukan apa? Bukan seolah-olah kelihatan, tapi benar-benar kelihatan surga. Jadi ketika banyak itu orang-orang solihin, ketika menerangkan tentang baca Quran, ya, membaca ayat tentang surga, kelihatan surga. Ketika baca ayat Quran tentang neraka, kelihatan betul neraka. Ketika menyampaikan pengajian menerangkan tentang neraka, itu benar-benar kelihatan. Ada apa? Ini sudah makom yang sangat tinggi gitu loh. Yakin yang sangat tinggi makomnya apa? Para nabi dan as-siddiqin ya. Wa yu'abbaru anha bil kasfi wal iyan. Dan hal itu diungkapkan dengan kata-kata al-kasaf. Al-kasaf itu disingkapkannya tabir ya, yang memisah antara alam gaib dan alam yang nyata ini. Jadi sudah tidak ada garis pemisah antara dirinya dengan alam gaib, kelihatan gitu. Jadi kelihatan yang namanya surga, kelihatan kada orang mati itu orang ini disiksa apa dapat nikmat, kelihatan ya. Dan nampak nyata gitu. Itulah yang pernah atau diucapkan oleh Sayyidina Ali dan juga banyak para sholihin ya, para kekasih Allah mengucapkan itu. Lau kusyifal ghita lamazdatu yaqinan. Andaikan dibuka itu tutup yang menutupi antara aku dengan alam gaib, saya tidak bertambah yakin. Artinya sudah, karena sudah kelihatan betul gitu loh. Ya, walaupun belum ditampakkan tapi sudah kelihatan. Ya, saya kira itu mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini benar-benar akan menambah peningkatan iman kita dan akan menjadikan kita mampu menyempurnakan iman sampai kita bisa memperoleh ya, mendapatkan anugerah al-yakin ini sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.